Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik 8E, kali ini kita akan belajar, tapi sebelum belajar kita akan berdoa dulu yang dipimpin sama Pak I ya, Pak I. Ya, Ya, Bu. yuk Pak I pimpin doa belajar dulu. Sebelum mulai, marilah kita berdoa dalam hati. Berdoa, mulai. Selesai. Ya, terima kasih Pak Ahmad Rifai. 8E, siapa yang kali ini belum hadir di dalam ruangan? Semuanya sudah hadir ya? Putra ada, Iya, Bu. ya ada, semua sudah hadir. Baiklah, 8E, kemarin kita sudah belajar mengenai menyimpan teks eksposisi. Kali ini kita akan belajar tentang struktur teks eksposisinya, mempelajari strukturnya. Untuk apa? Karena ketika nanti kalian ditugaskan oleh ibu untuk membuat teks eksposisi, maka kalian sudah mengerti, sudah paham apa saja yang akan kalian tuangkan di dalam teks eksposisi nanti. Paragraf ke-1 nanti kalian akan membicarakan tentang apa, paragraf kedua dan ketiga selanjutnya itu berdasarkan dari struktur teks eksposisi. Ibu akan share materi tentang struktur teks eksposisi, meskipun di dalamnya nanti ada tentang isi teks eksposisinya. Iya, Bu. Ya, sebentar. Menelaah isi teks eksposisi. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa kita sebelum mempelajari struktur teks eksposisi, kita akan mempelajari isi teks eksposisinya. Isi teks eksposisinya kemarin itu kita sudah belajar tentang teks yang berjudul pemanfaatan buku warung ya. Iya, Bu. Dan ini adalah menelaah isi teks eksposisi. Kita sudah mengidentifikasinya. Dari mana ingat? Mengidentifikasi isi teks eksposisi itu berdasarkan kesimpulan yang sudah kita buat kemarin. Masih ingat kesimpulan yang sudah kita buat kemarin? Masih, Bu. Iya, coba Pak I dibaca. Masih, Bu. Pemanfaatan buku warung. Banyak masyarakat yang belum mampu mengelola keuangan dengan baik, sehingga buku warung hadir sebagai solusi dari ketidakstabilan keuangan pribadi maupun UKM. Karena pengelolaan keuangan dapat dilaporkan secara detail dan jelas. Ya, itu kesimpulan yang kemarin sudah kita buat ya. Jadi nanti ketika kalian akan Ibu tugaskan untuk mengidentifikasi isi dari teks eksposisi, maka berawal dari kalian harus mencari kalimat utama di setiap paragraf untuk menyimpulkannya. Bisa dimengerti ya sampai sini ya? Bisa, Bu. Lanjut, sekarang kita akan membahas struktur teks eksposisi. Struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3. Ada tesis, ada argumentasi, kemudian ada penegasan ulang. Tesis adalah pernyataan penulis mengenai topik yang akan dibahas. Argumentasi adalah pendapat penulis secara fakta dengan menunjukkan data untuk memperkuat pendapat. Dan penegasan ulang adalah kesimpulan terkait pendapat penulis untuk mempertahankan argumen. Seperti apa contohnya? Mari kita lihat di dalam teks. Ini Ibu sudah buat teksnya. Pertama dilihat dari paragraf pertama dulu, yaitu bagian yang tesis. Silahkan dipahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bertanya sama Ibu. Saya, Bu.
Siapa? Putra, Bu. Putra, mau tanya apa, Put? Mengapa paragraf 1 disebut tesis? Mengapa paragraf 1 disebut tesis? Baik, akan Ibu jelaskan. Seperti yang di sini Ibu jelaskan, Ibu tulis tesis adalah pernyataan penulis mengenai topik yang akan dibahas. Nah, di dalam teks ini pemanfaatan buku warung, topik yang akan dibahas oleh penulis itu sudah Ibu warnai dengan warna merah kalimatnya. Topiknya adalah ternyata di luar sana masih banyak masyarakat yang belum mampu mengelola keuangan dengan baik. Tuh, terutama bagi yang punya usaha ya. Seperti ada di kalimat selanjutnya yang nomor 2, hal tersebut ditandai dengan tingginya pengeluaran daripada pemasukan yang dihasilkan dari usaha yang sedang dijalankan, khususnya bagi para pengusaha ya. Nah, ini adalah topik yang akan dibahas oleh penulis. Oleh karena itu, kenapa paragraf 1 Ibu namai sebagai bagian dari tesis. Sampai di sini Putra jelas ya? Jelas, Bu. Ya, yang lain bagaimana? Jelas dengan penjelasan Ibu? Jelas, Bu. Jelas, Bos. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo nanya, Bu. Pak I, yuk. Kenapa Pak I? Kenapa dinamain argumentasi, Bu? Argumentasi yang paragraf kedua ya. Iya, Bu. Ya, kenapa dinamakan argumentasi? Argumentasi adalah pendapat penulis secara fakta yang menunjukkan data. Kita lihat paragraf kedua. Argumentasi adalah pendapat penulis. Di paragraf kedua ini Ibu sudah memberikan warna merah juga yang merupakan pendapat dari penulis, yaitu buku warung hadir sebagai solusi dari ketidakstabilan keuangan pribadi maupun UKM. Tadi paragraf 1 sudah dijelaskan bahwa yang akan dibahas oleh penulis adalah tentang masih banyaknya masyarakat yang belum mampu mengelola keuangan. Nah, dari masalah ini kemudian penulis memberikan pendapat bahwa ini loh ternyata ada buku warung yang sudah hadir, kini hadir sebagai solusi dari ketidakstabilan keuangan pribadi maupun UKM. Ada lagi juga pendapat dari penulis yang lain, kalimat kedua, aplikasi pengelolaan keuangan berbasis Android ini memiliki berbagai fitur. Jadi, penulis ingin mengatakan kepada pembaca bahwa aplikasi buku warung ini memiliki berbagai fitur yang bisa membantu dalam mengelola keuangan. Dan selebihnya seperti apa, tinggal pembaca berarti mengunduh saja aplikasi buku warung ini. Jadi paragraf kedua Ibu sebut sebagai pendapat penulis karena penulis ingin memberikan pendapatnya tentang aplikasi buku warung. Begitu Pak I, sampai di sini mengerti tentang argumentasi di paragraf kedua? Mengerti, Bu. Saya, Bu. Siapa ya? Siapa yang mau Huruf bertanya? 3 disebut bahwa penegasan ulang. Penegasan ulang yang paragraf ketiga. Siapa yang bertanya? Nia atau Zara? Ini di Zara ya. Saya. Zara. Begini, karena paragraf ke-1 tadi sudah menjelaskan tentang topik yang akan dibahas. Paragraf kedua adalah pendapat penulis. Ini yang terakhir nih, paragraf terakhir yaitu yang ketiga, menegaskan. Ibu balikin lagi slide-nya ya. Nah, ini penegasan ulang adalah kesimpulan dari yang sudah dibahas tadi. Penegasan ulang adalah kesimpulan. Jadi setelah penulis mengungkapkan bahwa masalahnya yang banyak di dalam masyarakat itu belum mampu mengelola keuangan dengan baik, kemudian penulis memberikan pendapat bahwa ada buku warung, akhirnya disimpulkan dengan adanya aplikasi buku warung
maka pengelolaan keuangan dapat dilaporkan secara detail dan jelas. Kesimpulannya adalah dengan adanya aplikasi buku warung, maka pengelolaan keuangan dapat dilaporkan secara detail dan jelas. Jadi 8E, ketika kalian menentukan struktur teks eksposisi yang harus kalian ingat, yang pertama itu mengenai topik yang akan dibahas di dalam teks eksposisi. Kalian cari kalimatnya, mana yang menunjukkan masalah yang ingin diangkat oleh penulis. Kemudian paragraf selanjutnya atau struktur selanjutnya yaitu argumentasi adalah pendapat. Dan memberikan pendapat harus sesuai dengan fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Sampai di sini semuanya sudah jelas penjelasan Ibu tentang struktur teks eksposisi? Jelas, Bu. Baik. Jelas, Bu. Baik, materi yang ini Ibu tutup dulu ya. Terima kasih. Ibu akan bertanya apa yang sudah kalian dapatkan dari pembelajaran kali ini dengan Ibu. Tentang struktur, Bu. Apa? Tentang struktur, Bu. Tentang Tentang struktur, struktur, Bu. ya. Jadi kalian bisa mengerti ya bagian-bagian apa saja yang ada di dalam teks eksposisi. Ada pertanyaan yang belum jelas? Baiklah, sekarang Ibu akan membagikan teks yang kedua, tetapi ini silahkan kalian kerjakan di rumah. Nanti Ibu stop sharing dulu. Nanti silahkan kalian kerjakan di buku, tetap berkelompok. Kelompoknya tetap yang seperti ini, kelompok kompas.com, limputan6.com, dan detik.com. Ibu kirimkan teks yang kedua melalui WA juga. Ya, cukup jelas tugasnya yang Ibu berikan? Jelas, Bu. Baik, silakan Ibu tulis. Kemudian di foto hasilnya. Ibu tunggu sampai jam berapa yang kalian sanggup untuk melaksanakan? Jam 3 sore, ini jam berapa? Ini jam 2 kurang. Apa sanggup? Sanggup, Bu. Ayo yang lain berpendapat. Kira-kira batas waktu pengumpulan jam berapa? Jam 4. Jam 4 bisa? Jam 5, Bu. Jam 5, jam 3, jam 4 yang mana nih? Jam 5, Bu. Jam 5 sanggup? Jam 5 aja, Bu. Boleh, jam 5 ya. Yang lain setuju jam 5? Baik, akan Ibu tunggu paling lambat Ibu menerima hasil tugas kalian di foto jam 5 sore. Baiklah, terima kasih 8E. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita kali ini, biasanya kita berdoa dipimpin sama Pak I ya. Sekarang Ibu mau Putra deh yang memimpin doa menutup pembelajaran kita. Putra mana? Ya, Bu. Ayo Put, pimpin doa menutup belajar. Sebelum menutup pembelajaran, mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Ya, terima kasih Putra, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.